Halo guys, selamat datang di channel Omon-Omon Saham. Di video kali ini gue akan share mengenai laporan keuangan Q4 dari Arwana Citra Mulia atau Arna. Ya, jadi per tanggal 14 Maret kemarin guys ya, 3 hari yang lalu itu dia ngirimin email bahwa ada revisi ralat RUPS ya guys ya. Dari sebelumnya itu awal April, sekarang dimajuin jadi tanggal 28 Maret guys. Nah, agenda yang dibahas dalam rapat umum pemegang saham ini salah satunya adalah poin 4 ya guys ya. Persetujuan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, ini biasanya guys, ini maksudnya adalah untuk bagi dividen ya guys ya, biasanya guys ya. Besarannya berapa nanti kita akan lihat guys ya. Yang poin 6, persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan ya guys ya. Ini Arna ini mau melakukan buyback saham guys, karena dia menilai bahwa harga saham yang ada sekarang itu udah terlalu murah guys. Nah, sebelum kita lihat potensi dividennya guys ya, kita nanti akan lihat potensi dividennya guys ya. Kita lihat dulu laporan keuangannya guys. Ini laporan keuangannya seperti ini guys. Kita lihat dulu guys ya, penjualannya itu turun guys ya. Dia secara penjualan itu turun. Nah, sudah jualannya turun ya kan, itu ternyata beban dia naik guys ya, dari 1,5T ke 1,5, dari 1,533 ke 1,543 guys. Ini yang menyebabkan akhirnya laba usahanya dia turun guys. Lumayan guys turunnya ya, dari 700 miliar sebelumnya menjadi hanya 571 M. Ya, dikurangin oleh beban keuangan, akhirnya laba bersih ya setelah pajak itu hanya 449 miliar guys ya. Tahun lalu itu dia 581 miliar. Turun guys ya, secara laba itu turun karena apa? Karena omset penjualannya turun, biayanya dia malah naik guys tahun 2023. Ya, akhirnya laba yang bisa didistribusikan itu adalah 449 miliar, secara per sahamnya itu 61,29. Sementara tahun lalu itu 79,25 ya guys ya. Nah, ini laba yang bisa didistribusikan. Inilah yang tanggal 28 Maret nanti itu akan diputuskan ini mau dibagikan seluruhnya atau sekian persen. Nah, kita coba prediksikan ya guys ya. Kita coba prediksikan guys ya. Nah, ini Arna itu setiap tahunnya dividen payout rasionya itu sekitar 68%, 70%, 70%. Average-nya itu adalah 3 tahun terakhir itu di 69% guys, 69%. Nah, jika laba per sembar saham tadi hanya 61 guys, sesuai report yang tadi itu cuma 61, dan melihat average dari pembagian dividennya itu cuma 69%, kemungkinan dia akan membagikan dividen itu 42 per lembar ya guys ya, 42 per lembar. Nah, ini dividen yieldnya berapa ya guys ya. Ini kalau kita lihat guys, 42 dibagi dengan harga yang terakhir Arna itu berarti di 5,99% guys ya, hampir 6% guys ya. Ya, ini artinya cukup kecil ya guys ya, hampir sama dengan deposito ya. Bagi gua itu dividen yang besar itu harus lebih tinggi dari deposito ya guys ya. Ini kalau di harga sekarang ya guys ya, kecuali
lu koleksinya itu sebelum ini guys ya. Kalau lu koleksinya sebelum harga di 700, mungkin lihatnya akan lebih besar guys. Oke, kita lihat sebulan ya guys ya, sebulanan. Oh yes, dia pernah di Februari itu pernah 650 guys. Nah ini guys, manfaatnya kalau kita itu sudah punya tahu jadwal dividennya di bulan sekitar bulan Maret atau April, kita ambilnya di bulan Februari di harga 650, kayaknya kita lebih baik guys dividen yieldnya. Coba kita lihat guys ya, kalau di harga 650 lumayan guys, di 6,5% guys kalau kita ambil di Februari kemarin ya. 6,5% ini sudah di atas deposito guys, tapi gua tetap terserah lu mau ambil dividen yield atau lu mau ambil di harga yang atau lu mau ambil di harga 650 ini dan nunggu sentimen dividen. Nanti setelah RUPS kalian baru jual seluruh saham kalian yang ada di Arna juga nggak apa-apa juga guys ya. Sekian ya guys ya untuk laporan keuangan Q4 nya si Arna ini guys. Dia akan bagi dividen yang nggak terlalu besar guys ya, terserah kalian. Intinya kalau kalian masuk sekarang sepertinya sudah agak terlambat ya guys ya, karena harganya udah di 710, di 710 tuh yang kemarin ya guys ya. Ini yang paling update tuh di 705. Kalau kalian masuk di sekarang di 705 itu rada-rada ngeri guys ya, rada-rada spekulatif ya guys ya kalau kalian masuk sekarang. Karena apa? Karena dia itu potensi dividen yieldnya cuma 42 ya, turun dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu dia bagi 55, kemungkinan harga bisa lumayan guys. Dia itu April, Maret ya. Tahun lalu tuh April ya. Tahun lalu tuh Maret apa April sih? Aduh, lupa guys. Nah, tahun lalu itu guys, dia bagian di April itu bisa sampai 900, bisa sampai 1000-an guys ya. Sampai 1000-an harganya guys. Kalau lu mau kolek kemarin ya, kolek kemarin di 650 dan ternyata setelah sentimen dividen harga seperti tahun lalu di 1000-an, nah lumayan juga guys itu guys, profitnya lah guys. Ya oke, mungkin sekian dulu guys untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.